Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Fatih lima uliyub wal khatimi lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مَنِ انْتَقَلَ لِيَتَعَلَّمَ عِلْمًا كُفِّرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْطُوَهُ. وَقَالَ أَيْضًا طَلَبُ الْعِلْمِ كَفَّارَةٌ لِمَا مَضَى. Wa qala aidan man yasur ayyun sata fi rizqi wa ayyun salahu fi asari falyasir rahimah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puja beserta puji marilah kita panjatkan kehadirat Rabbi atas segala nikmat yang tidak kita bisa hitung dengan hitungan manusia. Di antaranya Allah pada malam hari ini masih memberikan kenikmatan panjang umur, sehat walafiat jasmani bagi kita. Terlebih-lebih nikmat yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah. Sehingga dengan ujian dan rintangan dari jauh kita, kalau bukan taufik hidayah, enggak mungkin kita akan sampai ke tempat yang mulia ini. Niat kita tujuannya adalah cuma satu, yaitu thalab ilmu. Sebab dengan thalab ilmu selamat di dunia, dengan thalab ilmu juga selamat di akhirat. Dengan talab ilmu pula kita akan diselamatkan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Sholawat serta salam senantiasa tercurah bahkan batas baginda alam junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad. Kita tercurahkan para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, pada juriyahnya, syarifahnya, dan mudah-mudahan bermuara kepada kita yang amat sangat kita butuhkan syafaat beliau di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Yang saya hormati adalah sebagai donatur baik Bapak Haji Kos dan Bapak Mas Senok, wasilah beliau, dan terutama guru kita bersama yaitu Ananda Daud Muslim. Wabil khusus alhamdulillah, gunung dikatakan besar, masih besar hati saya pada saat ini kita kehadiran orang tua kita, yaitu Al-Mukarram Akhirul Kiram Bapak Haji Nafis beserta Ibu. Ini semua syariat
informasi dari grup pengajian malam Rebo, hakikatnya undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah guru kita bersama, guru Bapak Ustaz Jena dan orang tua kita Bapak Idrus, dan tentunya semua hadirin jamaah baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati juga. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Dengan takdir Allah, dengan izin Allah, yang padahal kemarin saya sudah bilang insya Allah dilihat sikonnya, karena acara ya banyak ya keperluan-keperluan yang lain, bahkan tadi maghrib juga ada masih ada tamu datang dan ada yang orang minta tolong, dan yang saya pikirkan lagi saya punya tugas dari saudara kita yaitu Manta yang sudah pulang kemarin ini ditugaskan suruh ngaji Quran. Tadinya saya mau berangkat ke sini, tapi alhamdulillah dengan rekan-rekan dia bilang kalau ngaji mau berangkat silahkan, insya Allah kalau ngaji banyak yang nanti yang mau cancel. Itu syariat dari teman-teman, syariat dari rekan-rekan, tapi hakikat saya pun dengan izin Allah dan tidak disangka dan diduga pada malam hari ini dikasih speaker, enaknya malah langsung makan gitu. Ya kan? Tapi mungkin kita membebaskan kewajiban tolak ilmu dulu ya, bari cibrol, bari ngaji, bari ngobrol. Mudah-mudahan sekali lagi kumpul kita di sini dijadikan suatu wasilah panjang umur kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang menurut kemampuan kita masing-masing. Ya mudah-mudahan yang paling penting kita pulang dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Juga mudah-mudahan datang kita dari wilayah masing-masing ke tempat ini, satu tujuan kita adalah untuk talab ilmu. Mudah-mudahan termasuk pada hadis yang saya bacakan dalam mukadimah tadi. Rasulullah telah bersabda, barang siapa orang yang melangkahkan kaki ke majelis taklim yang tujuannya adalah semata-mata untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya sebelum dilangkahkan. Kalaupun kita nggak ngelangkah, ya mudah-mudahan putaran roda mobil dan roda motor itu menjadikan suatu ampunan dosa. Bahkan ada yang ke bengkel dulu tadi, remnya jeblos, itu ujian rintangan. Ya, saya bakal misalkan. Yang salut lagi saya orang tua kita ini, Bapak Haji Nafis Kurtubi, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan di luar cuaca seperti ini, kalau kita masih muda, ini udah aki-aki naik motor. Kalau saya mah disuruh ke sini bawa motor, dikasih duit 75.000, nggak mau saya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan dengan silaturahmi kita yang biasa kita di rumah mumet gini hari, tapi kita pada saat ini bisa tersenyum. Mudah-mudahan senyum kita menjadikan obat daripada segala penyakit. Amin ya Allah. Dan sedikit kita membahas tentang ada suatu keterangan hadis. Rasulullah telah bersabda, Abdul a'mal ala dhuhril ardi salasatu. Paling abdul amalan perbuatan di dunia ini ada 3. Ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama adalah tolbul ilmi. Apa?
Bukan Al-Haji Habibullah, bukan apa itu orang yang lain itu termasuk Habibullah, tapi Thalibul Ilmi Habibullah. Orang yang masih mau ngaji, nuntut ilmu, ada di taman surga. Kok taman surga? Ya, sebab ketika Rasulullah bertemu dengan sahabat, kata Rasulullah, idza marartum biriyadil jannah fartahu. Apabila kau lewat ke taman surga, maka ramaikanlah, penuhilah. Kata sahabat, apakah di dunia ada taman surga? Ya Rasulullah, ada. Di antaranya satu masjid, yang kedua tempat yang dipakai tolak ilmu. Kelihatannya kita seperti ini, padahal mudah-mudahan hakikatnya ini dijadikan suatu taman surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu tadi kata setan, udah jangan, kan udah berburu makan. Tapi mudah-mudahan syariat dari mulut saya, hakikat mudah-mudahan dari Allah. Selain daripada kita tolak ilmu, tujuan kita mencari ridha Allah. Yang kedua, agar pindah yang asalnya ibadah kita salah jadi benar. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang jadi tadinya diam-diaman jadi saling sabar, saling tegur. Tuh. Yang kedua adalah al-jihad, yaitu jihad. Makna jihad asalnya adalah kita perang melawan musuh yang memerangi kita. Bahkan kalau kita keluar dari medan perang sebelum beres termasuk dosa besar. Tapi alhamdulillah pada saat ini mudah-mudahan kita termasuk telah sukses menang perang melawan musuh-musuh kita. Sebab ketika Rasulullah yang paling dahsyat, ketika banyak umat Islam yang korban, kata Rasulullah, sekarang kita tinggal menghadapi perang yang paling besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Alhamdulillah kita bisanya datang ke sini dengan syariat, wasilah kita perang melawan hawa nafsu. Yang ketiganya adalah abdul amalan di dunia itu wal kasbu minal halal. Apa? Wal kasbu minal halal apa? Memilih mana yang haram dan mana yang halal. Kita bukan mencari rizki, tapi kita menjemput rizki. Kata Rasulullah seperti itu. Sebab rizki mah diperintah oleh Allah untuk mendatangi orang yang menjemputnya. Jadi agar kita sadar, pendapatan hasil kasab kita, usaha kita, mau berapapun yang diberikan oleh Allah, hakikatnya syariatnya kerja kita bisa menerimanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi ada berapa tuh? Tiga. Satu, tolak. Yang kedua, jihad. Yang ketiga, usaha. Jangan mentang-mentang jadi usaha, diem aja di rumah. Hakikat mah Allah. Gimana Allah? Itu mah bukan tawakal, kedul, males. Kita itu harus kerja. Tapi jangan sekali-kali kita mengatakan semua yang kita hasilkan adalah dengan sebab kerja kita. Jadi jangan syariat dijadikan hakikat. Sebab syariat itu di bawah hakikat. Tapi al-hakikat bila syariat batil. Hakikat tanpa syariat itu batal. Mudah-mudahan kita
diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan duduknya di majlis ta'lim ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang selanjutnya ya, agar kita mawas diri ya, sedangkan ketika Rasulullah dimi'rajkan dunia sudah nenek-nenek, sudah tua, apalagi sekarang. Maka untuk itu kejarlah hidayah, jangan kita menunggu hidayah. Mudah-mudahan dengan sebab kita mengejar hidayah, kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Seandainya hidayah dimiliki oleh Kanjeng Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad, maka tentunya tidak ada satu pun yang akan masuk neraka umatnya. Karena hidayah yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sayang sama anak kita, kita sayang sama saudara kita sayang sama istri kita. Kita ajak untuk ke jalan Allah, gak mungkin mengikuti kalau bukan dapat hidayah. Nah, mudah-mudahan setelah pengajian tawakufan pada saat ini, selain daripada kita tolak ilmu, maka kita saling halal bihalal. Ya. Kalau orang itu pasti berbeda dengan malaikat dan iblis. Kalau saudara kita mempunyai salah kepada kita, wajar, namanya manusia. Kita harus legowo, maafkanlah saudara kita sebelum orang itu datang minta maaf. Sebab kita masih butuh maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya salah, cepat kita minta maaf kepada saudara kita. Sebab dosa terbagi 3. Tadi 3, sekarang dosa terbagi 3. Ada dosa yang yughfaru, dosa yang diampunkan. Ada dzambun la yughfaru, ada dosa yang tidak diampunkan. Ada dzambun yujajabih, ada dosa yang ada pembalasannya. Kita ajar mana dosa yang tidak diampunkan oleh Allah, yaitu syirkun billah. Jadi syirik kepada Allah. Mana itu syirik? Syirik itu adalah kita percaya lagi ada selain Allah yang memberikan ya kepada kita, baik itu masalah dunia dan yang lainnya. Jelasnya semuanya ini tanpa ilmu kita pasti akan celaka. Seperti kalau bukan makan obat tadi, maka saya nggak bisa ke sini. Kalau enggak datang ke dokter, kita nggak bisa datang ke sini. Itu bisa menjadikan cabang daripada kemusyrikan. Sebab kata Sayyidina Abu Bakar, syirkun itu akhfa min dabibin nahli. Syirik itu lebih samar, lebih rahasia, lebih tidak terlihat, bagaikan sebagaimana langkah semut. Siapa yang pernah mendengar langkah semut? Ada enggak? Lebih samar lagi dari langkah semut masalah syirik itu. Maka kita harus mawas diri. Di antaranya ada suatu keterangan, tarkul amal li ajlin nas riya'un. Kita enggak mau berbuat takut ditilai sama orang baik atau buruk. Ya. Meninggalkan suatu amalan khawatir diejek sama orang. Itu termasuk riya. Seperti mana kita pakai sorban, ya, kita pakai jubah, wah takut disebut orang, ya, sebut sombong apa. Urusan hati itu hanya kita dan Allah yang tahu. Kalaupun kita pakai baju jelek, misalkan pengen disebut tawado, pengen disebut
rendah diri, itu pun termasuk syirik hukum. Kalau pengen dipandang oleh manusia, yang kita khawatirkan kita nggak pernah menyembah Apekong, kita nggak pernah datang ke dukun. Tapi kata Rasulullah, wal amal li ajalin nas, kalau kita beramal, beribadah pengen dapat pujian dari manusia, syirkun, itu adalah cabang daripada kesyirikan. Sedangkan kalau kita syirik musyrik satu kali, umur kita 90 tahun, habis yang 90 tahun. Maka untuk itu dihina dan dipuja kita beribadah, jangan ada perbedaan. Tadi ada yang suruh nutup pengajian, katanya suruh segala macam, itu berarti rintangan. Mustahil kita menuju ladang tanpa menemukan duri-duri. Jangan dijadikan perhentian duri itu untuk menuju ladang, terus kita agar bisa bercocok tanam sehingga kita bisa menuai dengan hasil tanaman kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Pada saat ini kata Rasulullah, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini adalah kebunan sedang kita menanam. Tentunya nanti di akhirat kita akan memetiknya. Tapi insya Allah kalau kita tujuan ibadah karena Allah, dunia pun akan diberi, di akhirat pun nanti akan diberi. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan hidayah yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini kita perhatikan masalah syirik tadi. Makanya setiap kita ngaji kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Maka barang siapa orang baca itu 3 hari pagi hari dan sore 3 kali, maka bakal diselamatkan daripada syirik asghar dan akbar. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan dihentikan itu kita baca. Dan yang paling kita butuhkan pula adalah syafaat dari junjungan kita Kanjeng Nabi. Setiap malam Rebo kita baca sholawat di sini, tujuannya adalah mengharapkan syafaat. Selain daripada kita mengharapkan syafaat, kata Sayyidina Abu Bakar pula, sholawat dahsyatnya mengampunkan dosa, lebih dahsyat lagi sebagaimana air mematikan api. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan kita perhatikan ini yang inti-inti ngomong nih, karena udah malam, sudah kantor juga. Tadi yang amalan paling bagus di dunia apa? 3, 1 ngaji, kedua jihad, yang ketiga usaha, ya, memilih mana yang halal dan yang haram. Yang halal kita ambil, yang haram kita tinggalkan. Nah, dengan ilmu dari Allah pada saat ini, wasilah syariat dari mulut saya, mudah-mudahan ditambahkan taufik hidayah kepada kita. Kata Rasulullah, man madha arba'ina yauman, barang siapa orang yang dikasih umur 40 hari, lam yujallisil ulama, enggak pernah duduk di majlis taklim ngaji, ya, belajar, ya, qasaqal buku, bahkan keraskan hatinya, batu, wahasuru ala kabair, dan berani menjalankan dosa besar. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka untuk itu jangan kita hentikan tolak ilmu lewat daripada 40 hari. Udah 30 hari belum ngaji, ini buru-buru ngaji lagi, ya. Khususnya kita bukan malaikat, wajar manusia, ya. Sebab apa? Kata Allah, la tayasu mir rauhillah, jangan putus asa dengan rahmat daripada dosa hambanya masih besar rahmat.
Kata Rasulullah, seandainya kamu menemui kepada aku, kata Allah, kata Rasulullah ngasih tahu, Allah berfirman, barang siapa engkau menemui aku, ya, membawa dosa sebanyak dunia, tapi la yusriku bi syai'an, syarat enggak musyrik, berdosa ngaku dosa, beramal karena Allah dihina dan dipuja, tidak ada perbedaan, maka aku pun la ataituka bidurobiha maghfiratan, aku pun mendatangi engkau sebanyak dunia pula afane maghfiratan, ampunan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka mudah-mudahan dengan wasilah pada saat ini kita silaturahmi tanpa kita bicara empat mata, yuk sama-sama kita saling mengikhlaskan kesalahan dan dosa-dosa kita yang merupakan hakul adami. Jangan sampai ada pembalasan nanti. Sebab dosa yang diampunkan salah satunya semua dosa yang berhubungan kepada Allah, dosa apapun pasti diampunkan oleh Allah. Ya, dosa musyrik tidak diampunkan. Yang kedua, dosa yang diampunkan adalah dosa yang berhubungan kepada Allah. Kalau kita dosa berhubungan kepada Allah, jangan putus asa, nanti Allah yang tanggung jawab. Sebab jeritan seorang yang banyak berdosa karena taubatnya, itulah jeritan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada jeritan seorang yang membanggakan diri dengan amal perbuatannya, masih disenangi orang yang menangis karena ingat dosa. Mudah-mudahan sekali lagi ya kita tambah taufik hidayah kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Satu lagi, dosa yang ada balasan. Dosa mana? Dosa antara sesama manusia. Walaupun sekecil apapun Allah nggak bisa ngampunin sebelum teman kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita yang sudah memaafkan kepada kita. Mudah-mudahan nanti kita di akhir hayat kita ya diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita absen berapa hari ngaji? Berapa hari? 40 hari. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari ridho Allah. Yang paling pertama ditanya oleh Allah nanti adalah sholat. Rajin sholat tapi enggak ngaji, khawatir. Rajin sedekah tapi enggak ngaji, khawatir. Rajin puasa tapi enggak ngaji, khawatir. Sebab semua itu tanpa ilmu tidak diterima. Namun diterima dan tidaknya ibadah seorang tidak ada yang tahu. Kita mencari syarat dan sahnya ibadah. Setelah kita dapat syarat sahnya ibadah yang diatur oleh para ulama, kemudian baru kita pasrahkan kepada Allah. Kewajiban kita mencari ilmu, dapat atau tidaknya itu urusan Allah. Mudah-mudahan sholat kita diterima. Amin ya Allah ya Rabbal. Dosa kita gede, tapi dengan sebab melangkahkan kaki kita menuju masjid atau musola untuk sholat berjamaah, maka itu pahalanya lebih besar daripada 1000 haji mabrur. Gede enggak? Gede enggak? Gede. Masya Allah. Hawanya males, pengennya di rumah dulu. Wajar, bukan malaikat. Maka sekarang kita pindah, atau enggak sempat johor, asar, enggak sempat asar, maghrib, enggak sempat maghrib, enggak sempat isya, enggak sempat subuh, kita di masjid.
Makanya ibu-ibu kalau suami kita sholat wae di rumah, kejakan mau kena yang hitam wae, supaya beda. Ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Bicara mudah tapi praktik. Yang kita khawatirkan kata Rasul, dakwatul hal khairu min dakwatil maqal. Dakwah dengan tingkah laku itu lebih bagus daripada dakwah dengan ucapan. Sebelum kita dicabut nyawa masih ada harapan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Yang baik, yang benar ucapan saya dengan secara tidak disangka-sangka ini ngomong seperti ini, mungkin taufik hidayah dari Allah. Yang salah memang saya manusia, pasti banyak salahnya, itu dengan sebab kejahilan, kebodohan, kealfaan, bukan dengan sebab disengaja. Seandainya ada yang tersinggung, bukan untuk menyinggung, tapi kita untuk membangun. Sebab kalau kita ngaji nyinggung bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Maka mudah-mudahan kewajiban kita sesama manusia yaitu watawasau bil sarang saya bisa syariat dan nasihati. Siapa tuh besok saya dinasihati, ya, sebab kita bukan malaikat. Untuk itu kita harus mau membangun kepada sesama saudara kita. Sebab coreng di muka tidak bisa terlihat tanpa bercermin. Jadikanlah teman kita, saudara kita, cermin untuk memberitahu kesalahan kita. Juga mudah-mudahan saudara kita yang banyak ya mengampunkan kepada kesalahan dan dosa-dosa kita. Terima kasih. Allahumma fiq ila wa mitari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil barokah doa walaupun cuma sedikit kita berikan kepada orang tua kita. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menuju kita mengucap doa, mudah-mudahan pengajian kita ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mujidan ya Rabbana wa rahmatuka yang bagi desa salih wajib mustronik. Allahumma shalli ala salatan tunjina biha min jamil ahwal wa taqdilan nabiha wali jamal hajah wa tutuhurna biha jenis saya wa tarfa'una indaka ad-darajat wa tuballighuna baqsal ghaya min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat inna qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat wa yaqadil hajat wa yaqadil hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka fid dunya wal akhirah wa mafiatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tabatan qabla mas wa rahmatan indal mas wa nafratan ba'da mas. Allahumma hawilna bi sakhatil maut wa nazatan minan nar wa afaina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana azwajana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.